Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana proses pembuatan peta proses operasi atau sering disebut dengan Operation Process Chart atau OPC singkatannya. Nah, peta proses operasi ini merupakan salah satu peta kerja yang digunakan di dalam metode atau perbaikan metode kerja. Nah, peta proses operasi ini kalau kita mengikuti pada materi sebelumnya ya, jadi dia merupakan salah satu jenis peta yang termasuk ke dalam kelompok peta kerja keseluruhan. Karena di dalam peta proses operasi kita akan bisa mengetahui bagaimana proses suatu material mulai dari masuk, kemudian masuk pada setiap tahapan proses sampai menjadi produk akhir. Nah, di dalam peta kerja dikenal 5 simbol ASME, yaitu lingkaran yang menunjukkan operation, kemudian tanda panah yang menunjukkan transportasi, kemudian segitiga terbalik menunjukkan storage, kemudian D besar menunjukkan delay, dan segi 4 menunjukkan inspeksi atau pemeriksaan. Nah, dari 5 simbol ini yang digunakan di dalam peta proses operasi hanya 3 simbol, yaitu operasi atau yang digambarkan dengan lingkaran, kemudian penyimpanan atau storage yang digambarkan dengan segitiga terbalik, dan inspeksi atau pemeriksaan yang digambarkan dengan segi 4. Nah, berikut ini adalah template dasar dari peta proses operasi. Bagaimana kita akan membuat peta proses operasi? Maka langkah yang pertama, kita harus mendeskripsikan materi-materi apa saja yang kita gunakan di dalam pembuatan produk. Jika kita menggunakan 4 materi, maka kita harus membuat 4 kolom. Nah, seperti ini kebetulan juga ada 4 kolom. Tetapi jika kemudian material atau materi yang kita gunakan atau bahan yang kita gunakan lebih dari 4, misalkan 6, 8, dan seterusnya, berarti kita harus menyediakan 6 kolom jika kita menggunakan 6 bahan atau 6 material, dan 8 kolom jika kita menggunakan 8 material, 8 jenis material. Nah, selanjutnya setiap kolom kita tuliskan pada bagian atas adalah jenis material yang kita gunakan yang diperoleh dari hasil pembelian. Nah, kemudian pada bagian paling kanan kita pilih adalah material utama yang memiliki proses paling panjang. Ya, jadi pada bagian paling kanan kita pilih material utama. Nanti saya akan berikan contoh pada slide berikutnya. Nah, setelah itu diikuti oleh material-material yang lain. Material-material yang lain sesuai dengan urutan dalam pembuatan produk. Nah, setelah kita menyusun kolom-kolom tersebut, berikutnya kita masukkan panah-panah, ya, kita hubungkan dengan menggunakan panah-panah, bagaimana suatu proses terjadi. Kemudian kita tuliskan, kita gambarkan simbol-simbol yang digunakan dalam proses untuk material tersebut. Nah, misalkan untuk material utama, yang pertama adalah ada proses, misalkan proses sortasi, ya, kita gambarkan dengan lingkaran, kemudian ada proses grading, kita gambarkan juga dengan lingkaran. Kita terus gambarkan semua proses-proses yang dilakukan pada material tersebut. Demikian juga pada material yang lain. Apa yang kita lakukan pada material tersebut sebelum ada proses pencampuran misalkan atau mixing dengan material utama atau material yang lain. Nah, setelah kita gambarkan baik proses maupun inspeksi yang dilakukan pada setiap jenis material, jadi setiap jenis material nanti akan mengalami proses apa saja, itu kita gambarkan. Kalau proses ya digambarkan dalam lingkaran, kemudian kalau ada inspeksi digambarkan dalam persegi.
Selanjutnya, kalau sudah lengkap semua prosesnya, kemudian kita hubungkan dengan panah-panah, maka baru kita memberikan penomoran. Penomoran ini untuk mengurutkan pada setiap operasi dan juga inspeksi. Jadi penomoran untuk inspeksi sendiri, penomoran untuk operasi sendiri. Jadi seperti di sini ada O strip N, di mana O ini menunjukkan operasi, sedangkan N adalah nomor operasi. Kemudian ada I menunjukkan inspeksi, dan N adalah nomor inspeksi. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung ke contoh berikut ini. Nah, di sini ini adalah suatu proses pembuatan. Nah, ini adalah suatu contoh peta proses operasi pembuatan produk pangan, yaitu flake yang terbuat dari tepung kimpul dan kacang tunggak. Nah, kita lihat di sini ada berapa material. Ada kacang tunggak, tepung kimpul, karagenan, garam, gula halus, maizena, kuning telur, dan air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 materi atau bahan yang kita gunakan. Nah, dari 8 materi ini kita pilih satu bahan utama yang memiliki proses paling panjang. Nah, dalam hal ini adalah kacang tunggak. Walaupun sebenarnya bahan baku utamanya adalah tepung kimpul, tetapi tepung kimpul sudah dalam bentuk tepung sehingga hanya dimasukkan pada proses pencampuran. Sementara untuk kacang tunggak ada proses-proses ya, mulai dari sortasi atau penyortiran, kemudian penyangraian, kemudian ada penghancuran, pengayakan, sampai menjadi tepung kacang tunggak. Ya, jadi ada proses yang paling panjang ternyata ada pada bahan baku atau material kacang tunggak. Baru berikutnya, setelah kacang tunggak, ada proses pencampuran di sini. Apa saja yang dicampurkan? Kita lihat di panah ini. Jadi ternyata yang dicampurkan adalah tepung kimpul, karagenan, garam, gula halus, dan maizena. Jadi sebenarnya paling awal adalah kita harus tahu dulu diagram alir dari pembuatan produk tersebut. Jadi dari diagram alir kita bisa menerjemahkan bahan-bahan mana yang dicampurkan pada setiap tahapan. Nah, dalam tahap ini adalah yang dimasukkan berikutnya adalah tepung kimpul, karagenan, garam, gula halus, dan maizena yang kita campurkan pada pencampuran pertama. Nah, sebelum dicampurkan, tepung kimpul mengalami proses penimbangan. Kemudian karagenan juga penimbangan, garam, gula halus, dan juga maizena mengalami proses penimbangan. Jadi di sini adalah proses. Walaupun sebenarnya penimbangan itu bisa dikategorikan sebagai proses sekaligus inspeksi. Karena di dalam penimbangan kita pasti mengecek berat dari bahan yang ditimbang. Nah, berarti ada proses penimbangan, kita gambarkan dengan lingkaran. Kemudian yang tadi kacang tunggak penyortiran, itu adalah proses sekaligus inspeksi. Kemudian penyangraian ada proses sekaligus inspeksi, karena di sini kita harus kontrol terhadap suhu dan juga waktu. Kemudian ada proses penghancuran, proses pengayakan, kemudian proses penimbangan. Nah, kemudian ada pencampuran dari bahan-bahan yang tadi. Setelah itu ada pencampuran berikutnya. Pencampuran berikutnya, kalau tadi adalah bahan-bahan kering, pencampuran berikutnya adalah kuning telur dan air. Kemudian dicampurkan sampai rata, baru proses pembentukan adonan, kemudian proses-proses lain yang kita ikuti seterusnya. Sampai menjadi produk jadi yang kemudian akan disimpan sementara. Nah, sekarang saya akan masuk pada penomoran. Untuk penomoran, kita tidak bisa langsung menomori secara berurutan dari atas sampai bawah, tetapi step by step. Kita lihat dulu pada proses O, ya, operasi. Yang pertama adalah pada penyortiran kacang tunggak. Jadi untuk operasi. Kemudian operasi kedua di penyangraian,
Operasi 3 di penghancuran, operasi 4 pengayakan, dan operasi 5 adalah penimbangan. Nah, operasi 6 apakah di sini? Tidak. Operasi 6 kita lihat pada proses yang terjadi sebelum proses ini. Proses yang terjadi sebelum proses pencampuran adalah penimbangan tepung kipul, penimbangan karagenan, penimbangan garam, penimbangan gula halus, dan penimbangan tepung maizena. Baru yang kemudian dimasukkan ke dalam proses pencampuran. Sehingga kalau di sini O6, di sini O5, maka di sini O6 ada di sini, O7, O8, O9, O10. Baru berikutnya proses pencampuran masuk pada O11. Kemudian apakah di sini O12? Tentu tidak. Sebelum proses pencampuran kedua ada proses penimbangan pada kuning telur dan air penakaran ya. Jadi di sini O11, maka di sini O12, O13 baru pencampuran kedua masuk di O14 penomorannya dan seterusnya. Itu untuk operasi. Bagaimana untuk inspeksi? Untuk inspeksi penomorannya sendiri. Jadi inspeksi 1, I1, inspeksi 2. Berikutnya kita lihat tidak ada inspeksi lagi. Baru kita lihat inspeksi berikutnya ada di sini I3. Jadi di sini memungkinkan terjadinya proses sekaligus inspeksi. Ya, jadi operasi sekaligus inspeksi. Jadi ada dua aktivitas. Jika ada dua aktivitas, maka simbol yang kita gunakan digabung. Kemudian penomorannya juga ada dua nomor. Nomor untuk operasi sendiri dan nomor untuk inspeksi sendiri. Nah, seperti itu adalah cara pembuatan peta proses operasi. Nah, untuk menggambarkan peta proses operasi, sekarang sudah cukup banyak software-software yang bisa digunakan. Kita bisa gunakan Visio, itu juga sangat mudah. Kemudian mungkin bisa menggunakan Microsoft Word, ya, agak harus telaten kalau menggunakan Microsoft Word. Sebenarnya paling mudah yang saya rekomendasikan adalah kita bisa menggunakan Microsoft Visio, ya. Mungkin demikian untuk pembuatan peta proses operasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.